Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Boy. Di video kali ini kita akan membahas jam terbaik untuk trading forex. Banyak banget yang nanya, kok kalau kita trading nih paling bagus jam berapa sih? Apakah perlu 24 jam atau gimana? Ya karena gua mungkin sibuk, ada kerjaan lain. Oke, gua kasih tahu jam-jam terbaik. Trading itu sebenarnya nggak perlu 24 jam. Oke, langsung tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip, informasinya ini berharga banget, terutama buat kalian yang masih pemula. Oke. Perkenalkan, gue sendiri, gue Ken Boy. Gue memiliki sertifikasi Certified Technical Analyst dan gue di financial market sudah lebih dari 5 tahun. Dari pengalaman gue yang gue alami, sebenarnya kita trading itu nggak perlu 24 jam ya. Jadi jam berapa yang bagus? Perlu diketahui market itu ada sesi. Ya, kalau kita trading forex ataupun di emas, itu kan 24 jam ya. Tapi nggak selama 24 jam itu pergerakannya sama. Ada jam-jam tertentu yang pergerakannya lebih kencang, jam-jam lain pergerakannya rendah. Ya, alias kenapa kencang? Karena volume transaksinya tinggi. Banyak orang di seluruh dunia yang bertransaksi. Ada jam-jam tertentu yang memang tidak ada volume, nilai transaksinya, volumenya di dunia itu relatif kecil, sehingga harganya diem aja di sana-sana aja. Nah, kita pengen trading fokus di jam-jam volume besar. Ya, alias likuiditasnya besar. Karena apa? Di jam-jam dengan volume besar, selain daripada harganya geraknya kencang, bisa profit banyak. Kedua, kalau lagi likuiditas banyak, spread itu murah. Dan kebalikannya, kalau lagi rendah likuiditas, alias volume tradingnya seluruh dunia itu rendah, spreadnya jadi mahal. Nah, perlu diketahui konsep ini spread. Sama aja, spread itu kan selisih harga jual beli. Sama aja kalau lo jual beli motor misalnya. Kalau lo beli motor yang laku di pasaran, banyak orang jual beli, selisih harga kalian menjual dan membeli otomatis sedikit. Tapi kalau motor yang nggak laku, model yang nggak populer, belinya mahal, dijual lagi langsung harganya jatuh. Padahal rentang waktunya misalnya baru beli, baru pakai sebulan, dijual lagi kok murah banget, jauh banget jatuhnya. Karena motornya bukan motor yang umum. Nah, sama di market pun sama seperti itu, mau di forex, di emas. Kalau jam-jam tertentu yang lagi volumenya besar, likuiditasnya besar, selisih harganya jadi murah. Oke, jadi market session itu sebenarnya dibagi jadi 4. Ya, kalian harus tahu ini. Sesi Sydney, ya ini yang umum ya sama orang. Ada orang yang mengkategorikan lain, tapi umumnya disebut sesi Sydney, sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York. Apa bedanya? Jadi gini, market kan 24 jam terus nih. Ya, kecuali weekend tutup kalau di forex ataupun gold, yang buka cuma di kripto. Tapi di jam-jam ini yang disebut sesi Sydney, Tokyo, London, New York nih, gua kasih lihat di sini. Di jam ini adalah jam di mana di negara tersebut atau di area daerah negara tersebut nih, Sydney, Tokyo, London, New York, di daerah sekitaran sana itu adalah jam buka bank. Seperti yang kita tahu, institusi itu trading waktu siang dong, masa tengah malam? Tengah malam ya kantor nggak ada orang, tutup. Jadi pada selagi misalnya di sesi New York, ini adalah di New York dan di daerah-daerah sekitaran New York, itu pada saat di sana siang hari, alias bank-bank dan institusi di daerah sana lagi pada buka. Dan kita perlu tahu, negara ini nggak semuanya sama. Kenapa di jam-jam tertentu, kita lihat misalnya market emas ya. Kita ngomongin emas dulu. Emas kan seluruh dunia pakai, ya, bukan mata uang tertentu. Mungkin ada yang nanya, tapi kan emas semua orang pakai nih, mau negara di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika. Semua tahu emas itu berharga. Kenapa di jam-jam tertentu harganya lebih volatil, lebih naik turun, di jam-jam tertentu lebih relatif sideways, alias harganya lebih sideways, nggak gerak kemana-mana di situ. Kenapa? Negara ini, walaupun semua orang sebenarnya pada dasarnya di negara manapun emas itu diperjualbelikan, tapi ada negara-negara tertentu yang duitnya lebih banyak dibanding negara lain. Contoh, ini kita ngomongin by data aja ya, berdasarkan GDP. GDP itu pendapatan negara. Negara-negara seperti di Amerika, Inggris, itu kan pendapatan negaranya lebih besar dibanding negara-negara di Afrika misalnya. Negara-negara seperti Nigeria ataupun Somalia atau yang lain-lain lah. Itu kan pendapatan negara mereka dan orang-orangnya jauh lebih, bisa dikatakan lebih banyak uang dibanding negara-negara lainnya. Itulah kenapa ketika di negara, misalnya ya, negara di Amerika Serikat lagi siang hari, volume transaksi di market itu akan jauh lebih besar dibanding negara misalnya di Asia sedang siang hari. Karena kalau kita ngelihat negara-negara di Amerika sama negara-negara di Asia, GDP-nya ya ditotalin lah, mana yang lebih gede? Ya tentunya negara-negara di Amerika.
Memang di Asia pun seperti Jepang, makanya kan ada sesi Tokyo. Jepang banyak duit, negaranya GDP-nya besar. Tapi kan kalau kita totalin, Jepang misalnya dengan negara-negara di Asia lainnya dibandingin Amerika. Amerika lebih besar untuk saat ini di tahun 2024. Itu udah by data, fundamentalnya seperti itu. Ya, saat di sesi Amerika ataupun sesi New York, otomatis volume transaksi dan juga likuiditas akan hampir selalu lebih besar ketimbang di sesi Asia. Baik sesi Tokyo ataupun sesi Sydney. Oke, jadi mengenal sesi, kalian udah tahu ya, sekarang ada sesi Sydney, Tokyo, London, New York. Jamnya jam berapa aja nih? Ada yang nanya. Sesi misalnya Sydney, Tokyo, London, New York, dan paling bagus di sesi apa? Oke, kita ngomongin emas. Ya, emas. Emas ini memiliki karakteristik pergerakannya paling kencang di sesi London dan New York. Ya, jadi ada 4 sesi utama. Sydney, Tokyo, London, New York. Nah, emas ini pergerakannya paling kencang di sesi London dan New York. Balik lagi karena perputaran uang di negara-negara daerah sana, London dan New York, itu lebih besar dibanding negara-negara di Sydney ataupun Tokyo. Jadi, ketika di London ataupun Tokyo sedang siang hari, emasnya geraknya lebih kencang ketimbang negara-negara di Asia saat sedang siang hari. Dan ini kita bisa lihat by data ya, kita lihat chart. Buat yang bingung, bagaimana kita mau tahu ini sesi apa, kalian bisa menggunakan indikator Ken Wilboy Market Session. Ya, ini gua menggunakan TradingView. Indikator ini gratis kalau kalian menjadi member KFX, member VIP, gratis. Cuman memang ada syarat di sana ya, ikutin aja syaratnya, nggak susah kok, gratis ya. Dan ini nggak bisa, indikatornya nggak bisa di-searching di TradingView, di-searching gitu. Nggak bisa. Ini harus di-add lewat website Ken Wilboy FX ya, karena ini indikatornya buatan gua dan tim. Oke, jadi kita bisa ngelihat pada sesi Sydney ataupun Tokyo. Sesi Tokyo deh kita lihat, deh Tokyo, Jepang. Set geraknya cuman gini, kurang lebih 1.200 poin, ya 1.200 poin gold. Berarti geraknya sekitar $12.00, 1.200 poin. Kita lihat pada saat sesi London ataupun New York, nih, segimana? 2.300. Berarti pergerakannya hampir 2 kali lipatnya ketimbang waktu lagi di sesi Tokyo. Kalau di Indonesia, siang hari itu Sydney dan Tokyo. London dan New York itu saat malam hari. Kita bisa lihat jamnya. Ini gue udah setel di TradingView. Jamnya pakai jam waktu Indonesia Tengah, ya, GMT plus 8. Kita lihat. Sesi Sydney itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam, sebentar kita pindahin ininya, sampai jam kurang lebih jam 1, jam 2 siang. Nah, kalian bisa lihat. Jadi pastiin kalian kalau pakai TradingView, time zone-nya udah diubah dulu sesuai sama tempat tinggal kalian ya. Kemudian Tokyo di Indonesia ya berarti antara GMT plus 7, kalau di Jakarta, kalau di misalnya di Bali, di bagian tengah, itu semuanya WITA plus 8, kalau di sisi timur itu WIT, waktu Indonesia Timur, plus 9. Ya, GMT plus 9. Nah, gue ini menggunakan GMT plus 8. Kalau Tokyo ini dimulai dari jam 8 pagi, dan finishnya di sekitar jam 4 ataupun jam 5 sore. Ya, waktu Indonesia Tengah, GMT plus 8. Kalau waktunya jadi Jakarta, ya tinggal dikurangin aja 1 jam. Ya, kurang lebih. Sesi London baru dimulai jam 3 siang. 3 sore nih, jam 15, sampai jam 11 malam lah, kurang lebih 11-12 malam. Nah, New York ini dimulai dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Nah, sesi London dan New York ini biasanya lebih besar pergerakannya dibanding sesi Sydney ataupun Tokyo. Tapi, ada lagi yang lebih besar lagi. Saat kedua sesi itu overlapping. Ya, jadi bagusnya pakai indikator ini, kalian udah bisa ngeliat. Ada, nih contoh di sini, yang biru ini kan London ya. Nih, gue pindahin dulu biar nggak ngalangin. Yang biru ini kan London. Yang oranye ini New York. Nah, ada jam-jam tertentu yang overlapping. Waktu saat overlapping, sesi London dan New York, artinya di daerah London, itu transaksi sedang banyak. Di daerah New York juga transaksi sedang banyak. Jadi, kalau digabungin jadi banyak banget ya volumenya. Makanya di saat sesi-sesi overlapping ini, harganya pergerakannya biasa paling drastis, paling kencang, paling volatil. Nah, kita pengen trading memanfaatkan waktu-waktu paling volatil maksimal. Nah, kalau kita bisa lihat waktu paling volatil yang overlapping antara London dan New York, jam 9 malam sampai kurang lebih jam 12 malam. Jadi 3 jam itu adalah prime time ketika kalian trading emas. Ya, jam 9 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, WITA, GMT plus 8.
Kalau WIB waktu Indonesia Barat, Jakarta, Surabaya berarti kurangin aja 1 jam. Berarti jam 8 malam sampai jam 11 malam. Itu prime time, 3 jam itu. Nah, jadi trading sebenarnya kalau dibilang berapa jam sehari? Kalau kalian tradingnya emas, ya ataupun yang berhubungan dengan dolar, pound sterling, GBP USD, Euro USD, yang ada USD-USD-nya, itu prime time-nya sebenarnya 3 jam itu. Jam 9 sampai jam 12. Kurang lebih di sana kalau misalnya di Bali, WITA plus 8 GMT. Kalau di Jakarta jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, itu prime time. Ingatin itu, sehari 3 jam aja udah lebih dari cukup. Ya karena pergerakannya lagi kencang-kencangnya. Nah, ini kita ngomongin kalau market gold misalnya ya, karena banyak gold, perak, silver, oil juga, atau yang berhubungan USD, Nasdaq lah, Euro USD, GBP USD, atau yang ada GBP-nya. Nah, kalau pair-pair lain gimana? Ya, jadi kan ini yang prime time-nya malam ya. Ada lagi yang nanya nanti. Pair apa yang prime time-nya siang? Siang geraknya udah kenceng kan, kalau gold kalau kita lihat ini berarti baru mulai kenceng jam 3 sore ke atas. Ya, jam 3 sore sampai jam 12 malam itu kenceng. Saat sesi London berakhir dan tinggal sesi New York itu udah mulai pelan. Ya, memang New York ini sesi yang kencang, tapi kan karena nggak dibarengin, nggak ada overlapping sama sesi lain, jadi ya nggak sekencang itu juga. Ya paling kencang itu pas waktu overlapping antara New York dan London. Jadi di atas jam 12 malam udah mulai pelan. Pertanyaannya, pair apa yang siang-siang udah kencang? Nah, kita bisa lihat, ini kan nama sesinya Sydney, Tokyo, London, New York. Kalau mau pair yang siang-siang kencang, berarti yang ada JPY, Japanese Yen, karena Tokyo kan di Jepang, ataupun yang ada Sydney di Australia. AUD, yang ada Australian Dollar, ataupun ada JPY, itu siang-siang geraknya udah kencang. Kalau yang nggak ada AUD, ya Australian Dollar ataupun GBP JPY, siang-siang kemungkinan besar akan pelan. Seperti di XAU USD, GBP USD, Euro USD, itu pasti pelan. Ya, tapi kalau misalnya yang mau siang kencang, kita ada satu pair yang populer, GBP JPY. Nah, sesuai namanya, tunggu ini gua klik. GBP dan JPY. GBP di mana? GBP itu di UK, pound sterling. JPY di Jepang. Berarti kencengnya di sesi London dan Tokyo. Kenceng-kencengnya banget waktu saat overlapping antara London dan Tokyo. Ya. Nah ini, gua buka nih GBP JPY. Ada perbedaan ini dengan gold. Bedanya apa? Bedanya di GBP JPY ini pergerakannya cenderung lebih balance antara sesi Sydney, Tokyo, London dan New York. Ya, antara sesi Asia itu Sydney dan Tokyo, ketimbang di sesi Barat, negara-negara Barat, London dan New York. Nggak terlalu jomplang, lumayan mirip. Beda kalau di gold tadi, di XAU USD, jomplang banget. Ya, saat sesi London dan New York, itu pergerakannya biasanya 2 kali lipat saat sesi Sydney ataupun Tokyo. Nah, kalau di GBP JPY, ini cenderung balance. Ya, karena apa? Nih, kita lihat di sini cenderung balance. Bahkan bisa lebih gede saat sesi Tokyo. Karena apa? Ada JPY-nya. JPY kan Japanese Yen. Japanese Yen paling banyak diperdagangkan di mana? Dia di Jepang. Berarti harus waktu saat Jepang lagi siang-siang. Yang bukan Jepang lagi malam-malam. Tapi ya kalau kita bilang berarti GBP JPY kecil di London dan New York, nggak juga. London gede karena ada GBP-nya. Great Britain Pound Sterling. Dan di New York kenapa tetap masih ada volume? Nggak nol banget lah. Ibaratnya nggak flat banget. Walaupun ini pairnya nggak ada dolarnya ya, GBP dan JPY. Tapi kan New York ibaratnya dia pusatnya keuangan dunia. Ya, perputaran uangnya besar sekali di sana. Yang diperjualbelikan bukan hanya dolar US aja, bukan cuma US dollar. Termasuk Japanese Yen juga diperdagangkan, cuman memang ya namanya bukan di tempatnya ya. Japanese Yen ya tentunya lebih banyak diperdagangkan di Jepangnya dibanding di New York. Tapi New York karena memang global, dia memperdagangkan segala macam. Ibaratnya gimana ya? Walaupun bukan spesialisnya, tapi saking besarnya jadi ikut kecipratan. Nah, itulah konsepnya ya. Jadi dia bukan spesialisnya JPY atau GBP, tapi saking besarnya di sana, jadi bukan cuma USD doang yang kedorong. Mata uang lain ikut terdorong. Tapi kalau kita udah ngomongin komoditas seperti emas, perak, minyak, ya itu udah pasti pergerakan paling kencang sesi US, Amerika. Karena Amerika ya nggak bisa dipungkiri perputaran uangnya terbesar di dunia untuk saat ini ya, 2024. Dan mungkin dalam waktu dekat ini juga nggak akan berubah ya.
seperti itu udah urutannya. Tapi misalnya mungkin China ada terobosan ya, itu beda lagi. Kemudian ada lagi yang bagus AUD, misalnya kalau mau siang-siang udah kencang di Indonesia AUD JPY. Nah, AUD JPY ini siang-siang udah kencang. Ya, tapi mirip sama GBP JPY juga. Cuman memang ini startnya lebih pagi. Di sesi Sydney udah mulai aktif. Sydney ini kan dimulai dari jam 6 pagi. Ya, jam 6 ataupun jam 5 pagi kurang lebih di sana. Nah, AUD-JPY udah mulai kenceng nih geraknya. Karena di Sydney orang-orang udah pada bangun nih. Ya, institusi para bank udah pada buka. Dan ya, kalau mau trading siang-siang, ya yang pairnya ada AUD-nya atau JPY-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, pakai aja indikator ini gratis juga, silahkan. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut soal trading, silahkan gabung di Ken Wilboy FX ataupun mau mulai trading, linknya di deskripsi. Di sana pertama kalian bisa dapat grup ribuan orang dari seluruh dunia. Kedua, kalian akan mendapatkan edukasi full sampai mahir gratis. Ketiga, kalian akan dapat signal akurasi tinggi dari tim analis KFX gratis, baik yang VIP dan VVIP. Keempat, kalian akan dapat custom indikator. Nah, indikator ini salah satunya, ini indikator VIP. Ya. Terakhir, kelima, kalian akan mendapatkan trading fee termurah di berbagai broker yang terregulasi. Kurang apa lagi, linknya di bawah di deskripsi. Itu semua gratis, tapi nggak akan selamanya gratis. Buruan sebelum nanti jadi bayar mahal. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.